Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan Munajat Cinta Channel atau MC Kuadrat yang akan terus berusaha secara konsisten untuk menyampaikan kisah-kisah inspiratif, edukatif, juga sebagai bahan renungan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, sejahtera, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki dan segala urusan teman-teman semua juga selalu dimudahkan. Amin. Jangan lupa tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Sebelum menonton video ini lebih jauh lagi, jangan lupa subscribe, like, and share agar channel kami lebih berkembang lagi. Saat Anda menyaksikan 99 kisah para wali Allah ini, mungkin hati Anda akan bergetar antara rasa yakin dan rasa ragu. Barangkali Anda mempercayai sebagian kisah, barangkali juga Anda meragukan beberapa di antaranya. Atau mungkin hati Anda begitu kukuh hingga sanggup menerima semuanya dengan penuh keyakinan. Meski kisah-kisah itu terdengar ajaib, melampaui batas logika zaman kini, keanehan dan keajaiban sesungguhnya tak pernah absen dari kehidupan manusia. Ia hadir dalam berbagai bentuk, kadang nyata, kadang tersembunyi, berjalan mengikuti ketentuan Tuhan yang disebut dengan sunatullah fi khalqi. Lihatlah dunia kita hari ini, komputer, remote, ATM, ponsel, semua dulu dianggap mustahil. Kini semua itu menjadi bagian biasa dalam keseharian kita. Kita percaya pada buatan manusia yang diberi akal oleh Allah. Lalu mengapa kita ragu pada kuasa Allah itu sendiri yang menciptakan keajaiban dalam wujud yang kadang tidak mampu dijangkau akal? Setiap keajaiban manusia akan pudar, karena keajaiban sejati hanya bertahan dengan izin Allah yang melampaui segala batas akal dan waktu. Kini manusia menciptakan banyak keajaiban lewat teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita terkagum-kagum melihat kemajuan itu, tapi percayalah, semua hanyalah sementara. Setiap inovasi akan digantikan, setiap keajaiban manusia akan pudar, karena keajaiban sejati hanya bertahan dengan izin Allah yang melampaui segala batas akal dan waktu. Di antara manusia ada pula mereka yang diberi karomah, para wali Allah dan orang-orang soleh. Keajaiban hadir di tangan mereka dengan penuh keheningan, kadang tanpa disadari manusia. Mereka berjalan di antara kita, membawa tanda-tanda rahasia dari langit, namun lebih memilih untuk menyembunyikannya. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka sadar itu adalah ujian yang berat, dan takutlah mereka juga jika tidak mampu menjaga amanah itu dengan hati yang bersih. Anehnya, keanehan itu tak hanya milik orang soleh, kadang yang muncul juga pada orang-orang biasa, bahkan orang-orang kafir, musyrik, dan mereka yang tak mengenal agama pun pernah menjadi jalan terjadinya keajaiban. Itu semua adalah kehendak Allah, sebuah isyarat, sebuah teguran agar manusia mengenali siapa pemilik kekuasaan sejati. Namun ingatlah, mukjizat tetap hanya milik Nabi dan Rasul. Karomah adalah anugerah bagi para wali, dan keanehan yang terjadi pada mereka yang jauh dari iman hanyalah ujian. Apakah mereka akan sadar atau semakin jauh tersesat? Dalam dunia tasawuf ada pepatah, tiada yang mengenal wali kecuali wali juga. Maka siapapun yang bukan wali tidak akan pernah benar-benar memahami rahasia para wali, tidak pula berhak menghakimi mereka. Karena itu, jalan paling selamat adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sanalah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita tentang kedudukan mulia para wali Allah dan peringatan keras kepada siapa saja yang memusuhi mereka. Semoga Allah menjaga hati kita, membimbing kita, dan menempatkan kita di sisi hamba-hambanya yang dekat dengannya. Untuk diketahui, sebelum menjadi seorang hamba yang taat hingga menjadi sufi besar, Junun al-Misri adalah sosok pemuda yang lalai, yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hingga kemudian ia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pertemuannya dengan seekor anak burung. Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qusairiyah menjelaskan,
sekali waktu Salim Al-Maghribi menghadiri majelis Junun Al-Misri, lalu ia bertanya padanya, "Wahai Abul Faid," Abul Faid adalah nama asli Junun, "apa yang membuatmu bertaubat? Sesuatu yang menakjubkan, kau takkan mampu mendengarnya." Jawab Junun seolah memberi teka-teki, "Demi Tuhan yang kau sembah, ceritakanlah padaku," pinta Al-Maghribi. Kemudian Junun Al-Misri bercerita, "Sekali waktu aku hendak pergi dari Mesir untuk menuju ke sebuah kota, tapi aku tertidur di jalan, tepatnya di sebuah tanah lapang. Begitu aku terbangun dan membuka mata, aku melihat seekor anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Tiba-tiba tanah terbuka dan mengeluarkan dua wadah, yang satu terbuat dari emas berisi biji-bijian simsim atau biji wijen, dan satunya lagi dari perak berisi air. Dari situlah burung kecil itu bisa makan dan minum." Dari situlah awal pertobatanku. Aku terus mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berhenti memohon hingga Allah menerima taubatku. Pada suatu hari di masa silam, seorang ulama besar, Junun Al-Misri, hendak menyeberang laut untuk mencari keperluannya. Ia menaiki sebuah kapal yang dipenuhi orang-orang dari berbagai penjuru. Kapal itu sesak, udara di dalamnya panas, dan orang-orang tampak gelisah mondar-mandir mencari kenyamanan yang sulit didapat. Di tengah keramaian itu, mata Junun menangkap sosok yang berbeda. Seorang pemuda, tampan rupanya, berseri wajahnya. Ia duduk diam, teduh, seakan badai manusia di sekelilingnya tak mampu menyentuh hatinya. Perjalanan di atas lautan berlangsung tenang. Angin bertiup lembut, ombak berkejaran manja, dan semua tampak baik-baik saja. Hingga tiba sebuah pengumuman mengguncang. Barang berharga milik nahkoda hilang. Semua penumpang diperintahkan tetap di tempat. Penggeledahan segera dimulai. Kepada semua penumpang, jangan bergerak kemana-mana, tetap di tempat karena akan dilakukan pemeriksaan. Demikian yang diumumkan oleh nahkoda. Satu persatu diperiksa, tempat tidur dibongkar, barang-barang digeledah. Semua dilakukan agar bisa menemukan barang yang hilang tersebut. Namun barang yang hilang belum juga ditemukan. Tinggal satu orang lagi yang belum diperiksa, adalah pemuda yang tadi menjadi perhatian Junun Al-Misri. Orang-orang menatap curiga, ada rasa tuduhan di mata mereka. Saat petugas mendekat, memperlakukan dengan kasar, menarik-narik tangannya sampai hampir terjatuh tersungkur. Maka pemuda itu berlari mendekati pinggir dari kapal tersebut untuk bermaksud melompat. Dengan suara bergetar dia berkata, "Aku bukan pencuri. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku bukan pencuri. Kenapa aku diperlakukan seperti ini?" Itu dia ucapkan berulang-ulang. Ketika semua telah terlanjur menghakimi, maka pemuda itu melepaskan dirinya, melompat ke tengah laut. Semua orang berlari ke pinggir kapal untuk melihat. Namun sebuah keajaiban terjadi. Pemuda itu tidak tenggelam. Ia duduk di atas permukaan air, setenang duduk di atas karpet. Dengan tangan terangkat dan suara menggetarkan udara, ia berdoa, "Ya Tuhanku, Engkau pembela orang yang teraniaya. Perintahkanlah ikan-ikan laut ini membawa permata di mulutnya sebagai bukti." Dan lihatlah, air laut bergemuruh. Ribuan ikan bermunculan, membawa permata-permata yang berkilauan di mulut mereka. Cahaya batu-batu itu memantul di permukaan air, menyilaukan pandangan. Sorak dan takbir pun menggema dari kapal. Allahu Akbar. Semua yang berada di atas karena melihat kejadian itu seraya banyak mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Junun hanya bisa tertegun. Nahkoda dan para awak kapal terpaku tak percaya. Sambil berdiri di atas air, pemuda itu berseru,
Masihkah kalian menuduhku, padahal perbendaharaan Allah ada di tanganku? Anak muda tersebut menyampaikan bahwa perbendaharaan Allah ada di tanganku itu mengisyaratkan terhadap ikan-ikan yang mengelilinginya. Ikan-ikan itu sambil menggigit permata-permata yang kapanpun siap dan bisa diambil oleh anak muda tersebut. Tetapi anak muda tersebut tidak mau karena dia bukan termasuk orang-orang yang tamak. Lalu dengan satu isyarat, dia memerintahkan semua ikan itu kembali ke dasar laut, dan seketika laut kembali tenang seperti tak terjadi apa-apa. Pemuda itu kemudian berjalan di atas air, ringan sekali, secepat kilat, seraya lisannya mengalunkan ayat suci, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit demi sedikit sosoknya menjauh hingga akhirnya hilang dari pandangan. Hari itu Junun menyadari bahwa ia telah berjumpa dengan salah satu dari para kekasih Allah, mereka yang hatinya bercahaya sebanding dengan hati Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La yazalu fi ummati salasuna rajulan qulubuhum ala qalbi Ibrahima qalilir rahman kullama mata wahidan abdalallah makanahu wahidan. Dalam umatku selalu ada 30 orang berhati seperti hati Nabi Ibrahim. Tiap kali satu meninggal, Allah menggantikannya dengan yang lain. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam Al-Quran berikut, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul alim. semoga kisah-kisah yang ditampilkan di video ini bisa menginspirasi dan bahan pelajaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan mengikuti jejak orang-orang soleh dan para aulia Allah yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, untuk selalu berpegang teguh pada tali Allah dan Rasulullah. Jika ada kebenaran dalam kisah ini, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan, itu memang kehilapan saya sebagai manusia biasa. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kelancaran dan rezeki, dan semoga semua keinginan dan cita-cita teman-teman segera terwujud.